Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam ibadah secara online atau video. Biarlah kita belajar untuk tetap berada di rumah sampai ketetapan atau ketentuan dari pemerintah yang saat ini dilakukannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, biarlah kita belajar taat kepada firman Tuhan. Kita belajar taat kepada apa yang menjadi petunjuk-petunjuk daripada pemerintah. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, karena sepanjang kami mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau saat ini kami belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan belajar akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan membaca dikatakan dalam surat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biar kita memiliki satu tuntunan, kita memiliki satu teladan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan ingin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia biasa, seringkali ada banyak kesalahan, ada banyak hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan kita telah ditebus oleh Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memiliki kehidupan kita yang ada perubahan dalam kehidupan, yaitu berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Biar kita pertama kita mengikuti Tuhan terlebih dahulu, ya, mengikuti Tuhan. Nah, apa yang Tuhan perintahkan itu pasti terjadi, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita masih hidup dalam dunia, Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa dunia ini bukan tujuan utama kita. Dunia ini, istilah orang Jawa mengatakan kita seperti mampir ngombe. Sementara saja kita ada di dalam dunia ini. Nah, kehidupan yang sementara ini Tuhan inginkan jangan kita terjebak dengan apa? Dengan mengikuti orang-orang duniawi. Ya, artinya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu artinya kita berjalan dalam dunia, kita hidup dalam dunia, tetapi kita mesti memiliki cara-cara hidup yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, yaitu kita mau menjadi orang-orang Kristen yang sesuai dengan aturan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki perubahan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan 17, apakah dunia itu? Alkitab mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan dunia dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya adalah kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup, ya. Kita tidak boleh mengikuti cara hidup orang-orang dunia.
Ya, cara hidup yang bagaimana? Cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Kalau orang Surabaya itu mengucapkan sesuatu yang biasa mereka ucapkan, namun itu tidak berkenan, ya, karena memaki-maki. Tetapi itu menjadi kebiasaan yang orang-orang dunia. Tetapi kita, Tuhan inginkan jangan sampai kita mengikutinya. Kita boleh bergaul dengan mereka. Kita boleh kita boleh bergaul dengan banyak-banyak orang. Tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-19, pasal yang ke-5 ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20, yaitu perbuatan-perbuatan daging itu telah nyata. Karena itu duniawi. Ya, ada pertengkaran, ada perselisihan, ya, lalu berbagai macam-macam cara. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan inginkan kita adalah penuh dengan damai sejahtera. Kita tinggal dalam damai sejahtera. Bila kita menjalin satu hubungan bersinergi dengan orang-orang yang lain, tetapi dengan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan adanya keinginan. Ya, keinginan ini juga salah satu yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Ya, kita hidup bertetangga, kita hidup orang-orang yang bermasyarakat. Tetapi Tuhan ingin supaya kita hanya memiliki keinginan kita, yaitu mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi orang dunia tidak, Bapak Ibu. Ya, sehingga melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau suaminya mendapatkan hidup yang sederhana untuk makan, biar kita melakukannya itu. Tetapi kalau orang-orang dunia tidak, Bapak Ibu. Orang-orang dunia itu melakukan apa yang menjadi keinginannya. Ya, dan kita tahu begitu banyak orang-orang dunia yang jatuh di dalam hal-hal yang merusak rumah tangganya. Tetapi biarlah kita menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan Matius 7 ayat 20 sampai 23, nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, hati-hati dengan dosa kesombongan. Ya, kesombongan itu adalah satu musuh Allah yang terbesar di dalam kehidupan, sepanjang kehidupan manusia. Ya, ketika Tuhan menjadikan kita, Tuhan membentuk kita sebagai umat manusia yang tidak ada apa-apanya, kita adalah dari debu tanah. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menghembuskan, ya, nafasnya, sehingga manusia yang jadinya boneka itu, tadinya boneka itu, dia dirubah menjadi manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan di dalam dunia ini, karena kita adalah debu tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu adalah perubahan kehidupan kita. Dan Tuhan ingin yang kedua adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, kita tidak mungkin bisa berubah seperti baja hitam, gitu ya. Baja hitam lalu berubah, tidak bisa. Kita adalah manusia. Manusia adalah sosial, gitu ya. Kita adalah orang-orang yang suka bergaul. Tidak mungkin berubah lalu kita menyendiri di gunung lah, kita hidup sendiri. Tidak mungkin. Kita adalah manusia sosial. Biar kita belajar bersama-sama bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Biar hidup kita menjadi berkat di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, artinya apa? Itu tidaklah mungkin dalam kehidupan kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau Tuhan perintahkan berubahlah, ya, itu perintah Tuhan, berubahlah, maka kita akan berubah. Ya, perubahan kehidupan kita bukan perubahan yang secara tadi saya katakan seperti baja hitam, tidak. Kita berubah supaya kehidupan kita menjadi berkat di mana kita berada. Seperti dituliskan dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Perubahan itu bukan perubahan secara fisik kita, tapi perubahan secara moral kita. Tuhan ingin supaya kita berubah. Kalau perintah Tuhan berkata berubahlah, maka jika kita izinkan turut campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita bisa berubah. Itulah sebabnya dituliskan, dikatakan di situ, perubahan itu terjadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembaharuan datangnya bukan tiba-tiba. Pembaharuan itu melalui proses, yaitu proses iman, percaya kepada Kristus. Lalu Kristus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita itu akan memimpin kita. Roh Kudus yang ada tinggal dalam kehidupan kita itu akan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai perubahan itu benar-benar terjadi. Sampai nanti kita ada di surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang ada dalam Kristus? Artinya apa? Yang tinggal di dalam Kristus, yang menyatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, begitu banyak contoh-contoh seperti Rasul Paulus. Sebelum mengenal Kristus, dia adalah orang yang dia tidak takut mati. Dia adalah seorang pembunuh, penganiaya. Tetapi sejak dia terima Kristus, Roh Kudus tinggal dalam dirinya, dia diubahkan. Apa yang dia inginkan tidak pernah terjadi, tapi apa yang Roh inginkan dalam kehidupannya, dan itu pasti dilakukannya. Artinya bahwa kehidupan itu bisa berubah jika kita tetap tinggal dalam Kristus dan kita mengikuti peraturan-peraturan dan tata cara apa yang Kristus lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perubahan hidup ya atau ciptaan baru manusia batiniah kita. Bukan ciptaan baru manusia jasmani kita. Kita tetap sama. Punya mata dua, punya hidung satu, lubangnya dua, dan lain sebagainya. Kita punya mulut satu. Tetapi Tuhan inginkan Bapak Ibu, kita berubah manusia batiniah. Manusia itu punya 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, yang Tuhan inginkan itu adalah manusia jiwani kita, manusia batinia kita, biar kita memiliki kehidupan yang berubah setelah kita terima Kristus Yesus. Ya, Alkitab mengatakan bukan berarti tubuh lama kita buang, tetapi diperbaharui, saudara dikasih Tuhan. Itulah sebabnya, ayo pada pagi hari ini menjadi orang-orang Kristen yang berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami hikmat akal budi di dalam kami mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini benar-benar mengubah setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tetap tinggal dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan kami tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat kasih Allah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.